Hari ini kita buat pertemuan tentang penyandang disabilitas. Jadi sebelumnya kita kan udah buat pertemuan kan Bu? Kemarin tuh kita buat pertemuan tentang apa Bu? Tentang perilaku anak. Perilaku anak. Apa-apa aja yang kita pahami tentang perilaku anak? Mendidik anak dari saat TK, SD, SMP, nanti kalau udah SMA udah bisa. Selain itu Bu? Harus sering berbagi cerita sama anak, biar tahu kegiatannya apa aja yang dilakukan di luar rumah. Sebelum kita masuk ke sesi langsung tentang pertemuan kita, jadi lebih baik kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah. Jadi apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi ini Bu, Ibu kan udah tahu apa itu penyandang disabilitas? Enggak. Jadi itu penyandang disabilitas itu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dan intelektual, mental dan dalam jangka waktu lama yang sehingga dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk secara penuh efektif dengan warga negara lainnya. Jadi penyandang disabilitas ini termasuk dilindungi dalam undang-undang. Jadi kita perlu memperhatikan disabilitas. Jadi mungkin Ibu udah tahu apa aja di disabilitas ya? Enggak. Jadi sebelum kita masuk tentang apa jadi disabilitas, kita tahu dulu hak-hak penyandang disabilitas. Ini dia kan disabilitas berhak hidup seperti biasanya, dan dia hak bebas dari hormat dan hak mendapatkan perlindungan dari kita. Jadi jangan kita abaikan disabilitas. Karena sekarang di lapangan memang anak-anak disabilitas ini dinomor duakan, baik di segi perhatian ataupun di segi hal yang lainnya. Jadi dia berhak juga mendapatkan bantuan hukum. Ketika ada yang mengganggu dia berhak juga mendapatkan bantuan hukum, dan dia berhak memiliki sekolah. Kalau sekolah ini kan dia memang berbeda dengan sekolah biasanya Bu. Dia ada biasanya dinamakan sekolah SSB. Dia hanya memahami tentang yang dia di sekolah itu yang ada hanya adalah cacat semua, disabilitas Bu. Dia hak juga hak bekerja, karena kalau berbicara hak bekerja di negara aja ada khusus membuka lowongan kerja khusus untuk disabilitas, baik CPNS ataupun yang lainnya. Dia berhak juga mendapatkan pekerjaan seperti hak beribadah. Jadi dia berhak juga olahraga sesuai yang dia mampu. Dia hak bebas dari kekerasan. Kalau ini hak bebas dari kekerasan biasanya sering kita tengok di lapangan, dia sering orang tua yang anaknya disabilitas sering diabaikan, baik karena dia dalam kekerasan ini bisa jadi kekerasan fisik atau kekerasan non fisik. Kalau kekerasan fisik jarang dilakukan, tapi dia sering terjadi di lapangan kekerasan non fisik. Biasanya dia masuk di ejek di dalam hal ini ada yang
yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi disabilitas ada beberapa macam. Ada disabilitas fisik yang biasa terjadi pada organ tubuh luar, baik itu cacat tangan ataupun kaki ataupun keduanya tangan. Ada juga tunanetra. Tunanetra di mana mereka kehilangan penglihatan. Dia bisa jadi kalau kita bilang bahasa kita buta, dia termasuk dalam cacat tunanetra. Ada juga tunarungu, kekurangan di pendengaran, ya bisa jadi tuli ya bahasa kita, itu termasuk di disabilitas. Ada juga disabilitas mental yang biasanya memiliki gangguan ketidakfungsian intelektual, adaptasi perilaku selama masa pertumbuhannya. Ada juga disabilitas, kalau disabilitas mental ini kan gangguan ketidakfungsian ini memang nggak begitu berat ya. Ada juga disabilitas sensorik, Bu. Disabilitas sensorik apa, Pak? Disabilitas aksesorik ini orang gila, Bu. Orang gila dia baik gila karena memang udah dari bawaan, ataupun gila karena dia pakai barang-barang yang diharamkan. Nah, dia kan ada juga gila karena efek dari keluarga maupun masalah-masalah dalam keluarga. Karena ini kalau berbicara gila ini kan dia banyak ceritanya, harus kita cari dulu penyebabnya apa. Kalau disabilitas fisik itu memang biasanya itu kan udah masuk dalam itu memang udah bawaan ataupun dalam kecelakaan. Pak, kalau orang gila berhak sekolah? Harus berobat ke dirinya dulu, baru bisa dia lanjut ke sekolah. Selanjutnya disabilitas ringan. Disabilitas ini sesuatu yang masih sesuatu kegiatan yang masih bisa dilakukan ya, tanpa bantuan orang lain, ya. Itu bisa jadi disabilitas yang memang apakah dia hanya tangan satu yang nggak berfungsi, itu berarti sudah masuk disabilitas ringan. Jadi dia masih bisa bekerja sendiri tanpa ada harus bantuan dari orang lain. Adapun disabilitas sedang ini segala sesuatu tergantung bisa dilakukan sendiri dan sekali-kali butuh bantuan orang lain. Dia bisa jadi bisa dia kerja sendiri ataupun butuh bantuan dari orang lain. Ada juga disabilitas berat. Jadi disabilitas ini merupakan disabilitas yang tidak bisa direhabilitasi, yang memang udah nggak bisa bergerak lagi ataupun memang membutuhkan bantuan dari orang lain. Di sini Bu ada jenis-jenis disabilitas ya. Ada dia di disabilitas fisik, itu memang kaki yang nggak ada ataupun tangannya, itu sudah masuk disabilitas fisik. Ada juga di disabilitas netral, dia matanya Bu. Selanjutnya ada
ada disabilitas rungu, dia berarti tidak bisa mendengar. Selanjutnya ada disabilitas intelektual yang dan ada disabilitas mental, dia berarti terganggu terhadap mentalnya. Nah, di sinilah yang macam-macam disabilitas. Adapun di disabilitas yang tidak bisa direhab lagi, berarti nggak bisa kita berobat lagi. Itu ada di aktivitas kehidupan seharinya ataupun sepanjang hidupnya, tergantung pada bantuan orang lain. Jadi dia nggak bisa, kalau nggak bisa tanpa ada orang lain. Itu biasanya bisa jadi kalau ini dia memang dari lumpuh, sudah ada masuk disabilitas, memang harus membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Pak, berarti ini jelas ya. Jadi di kampung ibu-ibu ada anak disabilitas? Nggak ada. Jadi di sini kita masuk juga tanggung jawab keluarga terhadap disabilitas berat. Jadi keluarga pun harus bertanggung jawab terhadap disabilitas, karena dia harus memberi makan seperti yang seperti masyarakat lainnya, normal, sempurna. Jadi mendidik sehari pada 2 kali ataupun melatih. Jadi dia juga butuh melatih dan dia butuh perhatian khusus dari jam. Di sini kan ini jelas yang ganti alat tidur, di semuanya ini yang dibutuhkan oleh disabilitas. Kita tuh harus memberikan perhatian khusus, karena sekarang di disabilitas ada negara aja sekarang udah sampai melindungi di disabilitas, sampai di menara-menara yang orang tua menyiapkan tempat khusus. Kalau di bandara itu ada ruangan khusus untuk disabilitas. Jadi sampai di situ dilindungi sama negara. Kalau di terminal biasa ada juga, dia tetap dilindungi ya. Dan juga untuk tempat khusus disediakan untuk disabilitas, baik dia disabilitas fisik ataupun disabilitas ringan. Mungkin hasil ini ada jawaban dari ibu-ibu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Di sini juga ada yang ingin ditanyakan ini. Memberi obat-obat sesuai kebutuhan. Dia juga membutuhkan obat seperti yang biasanya dalam memberi kesempatan untuk bermain. Dia butuh juga waktu untuk bermain. Di sini kita walaupun dia tidak begitu normal, tapi dia tetap membutuhkan permainan. Kalau enggak dia akan jadi stres juga. Ya.
selanjutnya kita masuk ke pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Jadi di sini kan kalau sekarang ini di masyarakat pelayanan untuk disabilitas udah betul udah lah, karena kita ada di disabilitas kita abaikan. Di kita harus memberikan perhatian semampunya untuk disabilitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.